Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran kita dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabarmu anak-anak hari ini? Setelah off, kita akan belajar lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, langsung saja ya. Ibu ingin melanjutkan pelajaran yang diberikan oleh Ibu Rehana sebelum ini. Kemarin babnya atau KD-nya memahami teknik pengembangan ornamentasi dalam bentuk vokal secara kelompok ya anak-anak ya. Untuk secara tunggal kan kita sudah mempelajarinya di semester kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengembangan ornamentasi vokal dalam bentuk kelompok. Nah, untuk pengetahuannya atau teorinya kita akan pelajari, namun anak-anak secara prakteknya nanti kita tidak laksanakan. Kenapa? Kamu ingat kan, kita masih dalam masa pandemik, kita menghindari berkerumun atau kelompok. Jadi untuk tugasnya nanti langsung kita ke bab selanjutnya, yaitu mempelajari musik populer, yaitu memainkan musik atau salah satu alat musik bebas, temanya bebas, kemudian nanti kalian rekam dan kalian kirim ke Google Classroom. Tapi untuk teorinya atau pengetahuannya tetap kita pelajari. Baiklah, saya juga ingin bertanya anak-anak, kemarin apa kalian masih ingat ornamen itu apa? Nah, kemarin kita akan melajari mengubah lagu modern. Mengubah artinya itu membuat sesuatu yang baru atau mengembangkan lagu modern. Ornamentasi. Masih ingat apa? Mengubah yaitu menciptakan lagu yang sama sekali baru, jadi belum ada menjadi ada. Itu namanya membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah mengaransemen lagu yang sudah ada untuk disajikan dengan gaya yang baru. Masih ingat? Ibu hanya ngulangi sedikit anak-anaknya. Nanti Ibu langsung melanjutkan. Jadi mengubah itu seperti itu anak-anak, membuat sesuatu yang baru, kemudian mengaransemen yang sudah ada untuk diperindah. Nah, mengubah lagu, ini kan kemarin mengubah lagu dapat dilakukan dengan, ayo apa saja? Ya, musikalisasi puisi. Kalian pernah mendengarkan? Pasti sering ini ya, musikalisasi puisi. Kemudian mengubah lagu secara utuh. Membuat. Musikalisasi puisi. Ini masih ingat pengertiannya apa? Iya. Musikalisasi puisi adalah aktivitas mempresentasikan puisi dengan cara diiringi musik. Jadi membaca puisi anak-anak tapi diiringi musik. Memakai irama dan dilakukan sesuai dengan puisi. Kalau puisinya sedih, ya soundtracknya dibikin yang sedih. Seperti di TV-TV, di film-film itu. Kalau puisinya semangat, dibuat yang semangat. Seperti itu. Atau marah misalnya, nah, dibikin yang bisa menyebabkan marah. Itu namanya musikalisasi puisi.
Kayaknya ini ada ya di pelajaran lain, bahasa Indonesia juga ada itu saya lihat. Musikalisasi puisi. Jadi ada hubungannya anak-anak. Selanjutnya, teknik musikalisasi puisi. Siapa yang masih ingat? Teknik berarti cara. Oke, saya ingatkan lagi. Yang pertama adalah tentukan puisi yang akan dimusikalisasi puisi. Jadi temanya apa? Puisinya itu misalnya kemerdekaan, oh berarti harus yang semangat. Resapi maksud puisi tersebut agar dapat diketahui temanya. Dibaca dulu anak temanya, misalnya membangun aku sampai waktuku. Seperti itu contohnya. Itu salah satu contoh. Oh, dibikin musik ceng-ceng. Ya, bakar semangat. Kemudian yang ketiga, hayati suasana yang tersirat dalam puisi tersebut. Nah, sama anak-anak. Suasananya apa? Seperti kalian kalau menyanyi sedih, menyanyi gembira, menyanyi lagu perjuangan, harus diresapi dulu isinya. Di puisi juga seperti itu. Selanjutnya, tetapkan melodi dan irama. Jadi baru dibuat nadanya. Oh, nadanya semangat, Bu. Jadi harus yang bersifat gembira. Iramanya, oh, iramanya ada ngebitnya, Bu. Enggak ngebit. Atau sedang gitu. Selanjutnya, mengubah lagu secara utuh. Baik, mengubah lirik. Lirik artinya syair ya, atau kalimat dalam lagu. Itu dibuat dulu bagaimana. Kamu kan pinter itu kalau bikin surat, dikasih puisi. Kemudian melodinya, sesudah dibuat lagunya, kalimatnya atau liriknya, kemudian digubah melodinya. Masih ingat melodinya apa? Susunan atau rangkaian nada-nada, itulah melodi. Selanjutnya, tahapan untuk mengubah lagu modern. Jadi kalau dulu anak-anak di kelas 7 kita mempelajari lagu daerah, kemudian di kelas 8 lagu apa? Nusantara atau tradisional. Nah, di kelas 9 ini kita sudah dikembangkan lagu modern. Bisa lagu mancanegara, bisa lagu bikinanmu, atau bisa lagu yang lagi hit pada saat ini. Yang pertama tadi ya, tema lagu. Yang kedua, menentukan birama. Jadi ketukannya. Ke membuat ritmik lagu. Apa itu ritmik? Masih ingat? Pasti kelas 9 harus sudah hafal di luar kepala. Ritmik artinya hentakan, hitungan, ketukan. Kemudian melodi lagu, yaitu nada-nadanya, intonasinya, dan lirik lagu. Atau kalimat-kalimat di dalam lagu yang berisi pesan anak-anak. Kamu ingin apa? Kamu ingin menyuarakan apa? Nah, itulah lirik lagu. Berfungsi sebagai pesan, melodi, intonasi, kemudian ritmik, ketukan, cepat mau lambat. Temanya sedih, gembira. Temanya perjuangan. Temanya cinta misalnya. Kebanyakan lagunya temanya cinta. Selanjutnya, tema lagu, yaitu pengelompokan dari kumpulan lagu yang sesuai dengan nada atau ritme. Itu tema. Seperti kalau kalian mengarang, temanya apa? Kalau menggambar juga itu, nanti idenya apa ya? Nah, seperti itu. Dalam lagu juga begitu anak-anak. Yang berikutnya adalah menentukan tema lagu yang akan menjadi garis besar dari isi lagu
yang dibuat merupakan tahapan pertama. Tema dapat disesuaikan dengan keinginan dan suasana hati agar lebih mudah untuk dikembangkan. Oh, sedih bikinnya biramanya cepat, nggak sesuai. Ngerti ya? Bisa dilanjutkan. Berikutnya, maaf anak-anaknya Ibu agak cepat karena ngulangi sedikit. Menentukan birama. Kalau tadi tema, sekarang menentukan birama. Gimana ya Bu menentukan birama itu? Nah, inilah. Terlebih dahulu, pengertian birama adalah bagian atau segmen dari suatu garis melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nah, biasanya birama ini dipimpin oleh dirjen atau konduktor itu dia yang membirama. Tuh 2, 3, 4. Bisa 3/4, bisa 4/4 misalnya. Kemudian kita harus memilih birama untuk menjadi patokan irama lagu untuk tiap warna. Birama penting sebelum kita menotasikan lagu atau menentukan notasi. Membuat ritme. Nah, setelah birama, ritme. Menentukan ketukan, mau cepat, mau lambat, mau cepat lagi, mau sedang. Sebuah ritmik atau irama di dalam musik merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembutnya nada atau bunyi yang terdapat di dalam suatu kesatuan rangkaian musik. Anak-anak, ini yang agak saya perjelas. Kalau di buku kalian, mungkin dari perpustakaan ada, silakan dibaca. Tapi mungkin kurang ya, kurang maksimal. Bisa kalian baca-baca di buku, misalnya buku pendampingnya bisa Erlangga atau yang lain. Mungkin browsing. Ibu sering anak-anak membuat materi gini, browsing dulu. Dibaca, dipelajari, bagus diambil. Kemudian mungkin bertanya sama orang yang lebih mengerti. Itu untuk menambah pengetahuan kita ya. Atau mungkin kalian bisa foto dari tayangan Ibu ini. Nanti kalian pelajari lagi. Selanjutnya, setelah selesai, merangkai ritmik menjadi pondasi penempatan notasi. Dan melodi. Nah, kita menentukan notasi anak-anak atau nada-nadanya setelah birama. Pengertian melodi yaitu urutan nada dan jangka waktu nada, sementara dalam arti lain istilah tersebut memasuki suksesi unsur musik lain seperti warna nada. Jadi kalian menentukan nada-nadanya. Bu, saya maunya nada tinggi karena sedih. Kalian sendiri yang menentukan bagus apa enggak. Kemudian seperti warna nada, setiap anak-anak, setiap orang warna nadanya beda anak-anak. Jenis warna, ada yang warnanya ngebas, itu suara, ada yang cempreng dan sebagainya, ada yang melengking tinggi, ada yang serak dan sebagainya. Selanjutnya, membuat melodi dapat dimulai dengan memilih sesuai dengan tema dan suasana. Pasti ya, kalau membuat melodi atau lirik, kita harus melihat tema dulu. Mau temanya apa? Marah-marah. Dapat dibantu dengan alat musik. Menentukan sekali itu anak-anak ya. Oh, kalau sedih nada tinggi, oh saya mau memakai biola misalnya. Selanjutnya, untuk pemula cukup menggunakan nada dasar Do sama dengan C. Jadi kalian jangan yang muluk-muluk, jangan yang susah-susah, yang mudah saja, nanti nggak jadi-jadi. Kemudian lirik lagu, yaitu rangkaian kata-kata yang membentuk lagu, biasanya terdiri dari beberapa bait dan
bagian huruf ref atau chorus. Jadi kata-katanya misalnya, kamu paling pintar tuh membuat kata-kata, paling gak lagi putus cinta. Wah, bikinnya puisi-puisi itu. Begitu anak-anak. Lirik lagu berfungsi sebagai penjelas makna. Penjelas makna atau penyampai pesan. Kamu ingin mengutarakan apa? Lewat kata-kata itulah. Lirik lagu harus dapat menguraikan tema dengan baik, menggunakan bahasa yang sopan, dan dapat mewakili perasaan hati. Jadi kalimatnya harus sesuai dengan tema, juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak-anak. Jangan bahasa gayamu, kadang-kadang ibu nggak ngerti bahasa anak muda. Menulis partitur. Kalian mengerti partitur kan? Apa anak-anak? Berkas atau naskah lagu yang berisi judul, notasi, kemudian ada liriknya, ada penciptanya, dan ada biramanya. Itu namanya partitur. Ini penulisan dalam notasi dilambangkan not. Biasa disebut partitur. Selanjutnya, cepat namanya ya, biar cepat selesai. Yang akan datang ganti materi, notasi balok. Notasi, yang pertama notasi balok, yang kedua notasi angka, yang ya. Notasi balok, sistem penulisan atau karya musik lainnya yang diletakkan dalam bentuk gambar. Kalian sudah tahu ya, notasi balok isinya seperti pentol bakso, ada tongkatnya seperti kecambah. Nah, nanti dilihat. Kemudian notasi angka, notasi yang memanfaatkan lambang angka. Jadi do itu dengan 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 tinggi. Nah, itu sama dengan notasi angka. Contoh penggunaan notasi balok ini dalam partitur Ibu Gita Kartini. Nah, ini ciptaannya, kemudian tempo. Nah, ini ada notasi balok. Nah, itu dalam para nada anak-anak ada notasinya seperti kecambah. Itu namanya notasi balok. Kemudian ada liriknya Ibu Gita Kartini. Nah, habis kan Pak Sam? Seperti itu. Nanti dilihat di bukunya ada itu anak-anak contoh not angka. Nah, seperti ini. Tanah airku ciptaan Ibu Sud. Nah, ini ada notasi angka. 0,534. Nah, itu namanya notasi angka. Kemudian ada liriknya, tanah airku, ku tidak kulupakan, dan sebagainya. Bagi orang yang sudah pintar musik, ngerti ini, sangat mengerti. Selanjutnya, nah oke. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian nanti mempelajari teorinya di buku sudah ada, atau bisa ini nanti ada rekaman ulang. Kemudian untuk tugasnya kita tidak akan memberi tugas untuk materi ini karena ini bentuknya kelompok, kita akan hindari kelompok. Nanti langsung tugasnya adalah mempelajari musik populer, memainkan musik populer, yaitu caranya kamu memainkan salah satu alat musik, bisa tradisi, bisa modern, individu, kemudian kalian rekam seperti biasanya, maksimal 3 menit, nanti kalian bisa lihat di GCR ya, di Google Classroom-nya, kemudian dikirim, direkam dari depan dan tidak terlalu jauh. Jangan lupa nama dan kelasnya dicantumkan, menyanyilah, diekspresikan, tapi harus tetap sopan, sesuai dengan lagu. Lagunya dibikin sendiri boleh, lagu yang sudah ada boleh,
Ada beberapa anak-anak yang sudah mengirimkan, tapi saya kurang tahu ini mungkin waktunya nggak cukup anak-anak, jadi Bu belum bisa menayangkan. Mungkin pertemuan yang akan datang ada dari siswa Spansa yang bagus sekali sudah mengirimkan kepada Ibu. Nah, tugasmu kalian siap-siap aja berkarya. Silakan, nggak usah malu, nggak usah takut. Harus dikirimkan untuk tugasnya, untuk keterampilannya. Oke. Habis. Oke, anak-anak mungkin bisa nggak Pak Sam menayangkan? Nggak bisa ya, Kak? Tapi nggak bisa ditayangkan ya? Yang musik tadi? Kan katanya nggak bisa di-download. Oh, anak-anak karena kita belum bisa menayangkan, mungkin dari penjelasan Ibu yang agak cepat tadi, Ibu minta maaf tidak terlalu banyak waktu ya untuk menjelaskan yang jelas-jelasnya. Silakan yang mau bertanya mungkin, atau mana yang belum mengerti silakan. Sekitar 5 menit anak-anak waktunya. Atau belum pada tidur, belum pada bangun ini jangan-jangan. Tidak ada, atau males, atau bingung. Oke, gini anak-anak ya, materi ini pengembangan ornamentasi yang kita pelajari adalah lewat vokal. Nah, untuk minggu depan kita sudah lewat musik, alat musik atau ensemble. Yang untuk individu kita sudah mempelajarinya sebelum rapotan kemarin ya, apa namanya, semester ganjil ya. Nah, itu ornamentasi dalam bentuk vokal itu bisa individu, bisa kelompok. Nah, kelompok inilah yang sekarang kita bahas. Namun anak-anak karena situasi masih pandemik, kita nggak mungkin akan berkelompok anak-anak ya. Makanya tugas apa namanya, praktek kita tiadakan. Nanti langsung ke memainkan musik populer. Nanti bisa kalian baca sesudah ini, ada bab 7 ya. Bab 7 memainkan musik populer. Silakan nanti memainkan musik yang mudah, nggak usah lama-lama anak-anak, biar bisa mudah masuk ke, dikirim ke Google Classroom. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Itu saya lihat ada yang 2, ada yang nggak ada sama sekali. Itu sangat membantu kalian loh anak-anak ya. Tugas itu jangan diremehkan, jangan kita yang ngejar-ngejar. Untuk selanjutnya kita belajar musik. Habis itu nanti meet. Tadi yang sudah kita bicarakan notasi, birama, lirik, kemudian apa anak-anak? Melodi. Lirik sudah ya? Benar ini, nggak ada yang tanya. Melodi tadi, rangkaian nada-nada, kemudian ini ritmik tadi sudah, ritmik, ketukan atau hitungan. Birama tadi bagian suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan. Misalnya 4 ketukan atau 3 ketukan. Nah, itu namanya birama. 1,
2, 3 itu birama. Atau 1, 2, 3, 4 itu birama. Tema. Kalau tema udah tahu semua ya, ide. Ide dari tema atau namanya itu anak-anak gagasan ya, gagasan dari sebuah lagu. Kalau kalian mau berkarya pasti ada ide temanya apa. Nah, membuat karangan juga ide dulu, seperti itu apa. Jadi tema, melodi, birama, ritme, dan lirik. Itu dihafalkan betul. Oke ya anak-anak ya. Nggak ada pertanyaan betul Pak Sam? Halo, nggak ada pertanyaan betul? Ditutup aja ya. Oke anak-anak, kalau saya tunggu nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan penjelasan Ibu yang sebentar dan singkat ini bisa jelas. Nanti disiapkan tugasnya. Kemudian Ibu akan mengakhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat dan berkah untuk yang akan datang. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat, berkarya, belajar, tetap di rumah. Sampai di sini, Ibu kalau ada kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.